Shalom, mari kita beribadah kepada Allah dengan puji Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai anakku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagai anakku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan,
percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita pengakuan iman asuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, saudara-saudara, jemaat-jemaat gereja shelter sayang, kabar baik semua. Hari ini juga kita beribadah kepada Allah dengan video seperti ini. Saya sangat ingin tahu bahwa apakah Anda kabar baik dan melindungi Anda semua. Saya sangat ingin bertemu dengan Anda semua dan beribadah dan makan makanan Indonesia dengan cepat-cepat saja. Meskipun sekarang ini setiap hari saya akan mengkhotbahkan untuk berharap bertemu dengan bersama-sama lagi. Teks hari ini adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Saya membaca. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Seorang pria bernama Herodes muncul sebagai raja di tanah Yudea. Di dalam Alkitab muncul beberapa Herodes. Yang pertama adalah Herodes Agung yang mencoba membunuh bayi Yesus. Kedua ada namanya Herodes Antipa yang mengejek ketika Yesus mati. Dan wajah hari ini yang ketiga adalah Herodes Agripa pertama. Dia mengusir pamannya Herodes Antipa dan menjadi raja wilayah Yahudi. Dengan cara ini, Herodes Agripa ini menjadi raja. Tetapi karena seluruh keluarga Herodes pada awalnya bukan Yahudi murni, garis keturunan Edom bercampur membuat mereka tidak populer. Apa yang harus Herodes lakukan dalam situasi ini? Herodes berusaha lebih dulu untuk mendapatkan popularitas orang-orang Yahudi. Jadi yang dia pilih adalah untuk menindas gereja. Akibatnya, gereja kehilangan seorang pemimpin yang benar-benar menyukainya. Rasul Yakobus, salah satu dari 12 murid Yesus, menjadi martir. Popularitas Herodes semakin bertambah ketika Herodes
mengeksekusi Rasul Yakobus. Herodes yang mendapatkan kepercayaan akan hal ini memberikan awal yang mengejutkan bagi orang-orang Yahudi. Banyak orang Yahudi mencoba membunuh Petrus, tetapi gagal. Akhirnya, Herodes mengumumkan bahwa ia akan membunuh Petrus setelah Paskah. Secara khusus, Herodes mengarahkan penangkapan Petrus ini pada saat Paskah, yaitu ketika kebanyakan orang tahun itu pilihannya. Banyak orang Yahudi senang dengan penangkapan Petrus. Mereka disemangati. Tetapi ada orang yang tidak bisa bersukacita ketika mereka melihat Petrus ditangkap. Siapa itu? Itu adalah jemaat-jemaat Yerusalem. Sungguh menyedihkan kehilangan James, Yakobus. Karena bahkan Petrus pun dalam bahaya kematian. Dan setelah kematian Petrus, para jemaat-jemaat gereja merasa bahwa giliran mereka untuk mati. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan jemaat gereja dalam situasi ini. Kesedihan karena kehilangan seorang pemimpin, ketakutan akan kematian, ketidakberdayaan yang tidak ada hubungannya dalam situasi ini. Gereja sedang dalam krisis dan frustasi di mana Yesus lakukan. Para jemaat Yerusalem mulai merasa kecil hati dalam emosi yang kompleks ini. Apa yang para jemaat Yerusalem pilih dalam situasi ini? Ayat 5 yang dibaca hari ini mengatakan kepada kita, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Ya, itu para jemaat Yerusalem masih kumpul-kumpul. Meskipun mereka tahu bahwa berbahaya untuk berkumpul, mereka tetapi berkumpul. Dan mereka mulai berdoa lebih dari sebelumnya. Mereka sedih jadi lebih banyak berdoa. Mereka lebih banyak berdoa karena mereka takut akan kenyataan. Dan mereka lebih banyak berdoa karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka lebih frustrasi dan lebih banyak berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena saya percaya bahwa Allah akan menyelesaikan masalah apapun. Tetapi tidak peduli seberapa tulus mereka berdoa, mukjizat tidak akan terjadi. Tidak ada respons setelah 1 atau 2 hari. Dan hari berikutnya adalah hari ia memutuskan untuk mengeksekusi Petrus. Tapi malam itu seorang malaikat datang ke Petrus untuk mengeluarkannya dari penjara. Itu bukan mimpi, itu benar-benar keajaiban
Petrus keluar dari penjara. Petrus pergi ke jemaat-jemaat yang berdua segara dan beritahu jemaat-jemaat gereja yang terkejut apa yang mereka temui. Kemudian para jemaat gereja memberitahu betapa mereka berdoa untuk Petrus. Pada akhirnya, kisah hari ini adalah untuk berbagi kisah tentang kebanggaan gereja dengan kuasa Allah dan untuk memuliakan Allah bagi seluruh gereja. Semua orang kita sedang mengalami situasi sulit sekarang dengan resesi yang siap untuk resesi yang panjang, serangan langsung virus corona membuat kita semakin sulit. Konflik antara ideologi dan generasi menjadi lebih hebat. Dan sekarang merupakan situasi yang bijaksana untuk bertemu orang-orang yang dekat sekalipun dengan masalah kesehatan. Anak-anak tidak pergi ke sekolah dan gereja tidak buka pada hari Minggu. Apa yang dapat kita lakukan dalam situasi yang sulit seperti ini? Pertama, kita harus berkumpul. Jika kita tidak dapat bertemu secara offline, kita perlu mendorong kita dengan kata-kata iman, seringkali melalui telepon atau lain. Dan kita harus berdoa dengan sepenuh hati. Kita harus berdoa untuk apa yang perlu kita minta. Dan untuk mengatasi situasi sulit ini, untuk membuat situasi ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk memulihkan negara, gereja, keluarga kita, dan diri Anda sendiri. Sama seperti Allah yang memberikan semua situasi ini, Tuhanlah yang akan mengalahkan. Ketika saya bertanya kepada Allah, mari kita berdoa. Saya percaya bahwa yang memberi adalah Allah dan yang menuai adalah Allah. Saya percaya bahwa kesulitan ini yang tidak akan pernah berakhir akan berakhir pada Allah. Sama seperti gereja Yerusalem hanya berdoa kepada Allah untuk Allah. Kami akan berdoa lagi. Biarkan situasi sulit ini pergi dan biarkan kita menikmati keajaiban kehidupan sehari-hari lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkuasa
Doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.